departemen apa Ibu menjabat dan berapa lama Ibu menjabat di posisi jabatan sekarang? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Santiana Febrianti. Ibu bisa panggil saya Tiara. Untuk departemen saya dari brand management food dan posisi jabatan saya brand manager food. Lama bekerja saya yaitu 5 tahun. Baik Ibu, perkenalkan saya Mofidalia. Pada sesi kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai aja dengan Ibu mengenai tugas, kemudian tanggung jawab dan pengalaman Ibu selama menjabat menjadi brand manager food ya tadi selama 5 tahun ya kalau boleh tahu. Baik Ibu Tiara, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Ibu ketika menghadapi suatu masalah yang signifikan ya dalam performa salah satu brand makanan di Unilever Indonesia ini, dan bagaimana Ibu untuk menemukan atau menganalisis akar permasalahannya. Pada saat salah satu brand makanan mengalami penurunan performa yang cukup signifikan, saya mulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Saya melihat laporan penjualan mingguan, distribusi, ketersediaan stok di toko, serta membandingkannya dengan data Nielsen. Jadi dari sana terlihat bahwa penurunan penjualan terjadi terutama di area yang distribusinya menurun. Setelah saya cek ke tim sales dan pihak distributor, ternyata sempat terjadi ketidakteraturan pengiriman sehingga stok tidak terisi dengan baik. Jadi dari keseluruhan informasi itu, saya menyimpulkan bahwa akar masalah bukan pada promosi atau komunikasi brand, tetapi pada ketersediaan produk di toko. Dan bagaimana ya Ibu menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dari permasalahan tersebut? Setelah saya melihat masalah utama, saya mencoba memahami hubungan antara faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Saya melihat bahwa turunnya aktivitas promosi di toko membuat perputaran barang itu menurun. Jadi ketika perputaran turun, retailer mengurangi pemesanan stok. Jadi saat orderan turun, distribusi ikut menurun. Jadi semuanya saling terkait. Jadi kurangnya promosi, perputaran turun, orderan berkurang, distribusi melemah, penjualan ikut turun juga. Jadi dengan melihat dengan hubungan faktor-faktor tersebut, saya bisa menyusun strategi yang lebih tepat. Bisa diberikan contoh ya Ibu, bagaimana ketika menyusun beberapa alternatif solusi dan memilih solusi apa yang mungkin paling efektif untuk menghadapi masalah tersebut? Jadi saya membuat beberapa alternatif solusi. Mungkin saya menambah aktivitas promosi untuk meningkatkan perputaran, terus memperbaiki distribusi dengan memastikan pengisian stok berjalan dengan lancar. Mungkin juga dengan melakukan kampanye digital atau mengangkat permintaan. Jadi setelah saya menilai waktu, biaya dan dampaknya, saya memutuskan fokus terlebih dahulu pada perbaikan distribusi karena itu penyebab paling mendasar. Perubahan ini lebih cepat memberikan hasil dan begitu stok kembali stabil, penjualan pun mulai naik. Setelah solusi itu dijalankan, bagaimana Ibu bisa mengevaluasi dari keberhasilan pemilihan solusi yang sudah dipilih oleh Ibu atau menindaklanjuti untuk hasilnya? Setelah perbaikan dilakukan, saya memantau performa brand secara mingguan. Jadi saya melihat ada peningkatan distribusi, lalu disusul kenaikan penjualan. Selain itu, saya berdiskusi dengan tim sales mengenai hambatan yang tersisa dan tindakan. Jadi pencegahan agar masalah serupa tidak terulang, evaluasi ini membantu kami memperbaiki proses kerja ke depannya. Oke, baik Ibu. Terus gimana bisa diceritakan pengalamannya saat harus mengumpulkan ya berbagai data, misalnya data internal, Nielsen, atau Kantar untuk memutuskan bagaimana arah strategi brand ini? Jadi untuk memahami arah strategi brand, saya terbiasa menggabungkan data dari Nielsen itu. Jadi insight dari Kantar, laporan internal sales, dan masuk dari tim lapangan. Dengan menggabungkan data kuantitatif dan informasi lapangan itu, saya mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Jadi misalnya data menunjukkan penurunan volume di kategori tertentu, sementara tim lapangan menjelaskan bahwa promosi kompetitor itu sedang gencar. Jadi dengan dua sudut pandang ini, saya bisa memahami situasi secara lebih tepat. Mungkin untuk memastikan keandalan informasi sebelum membuat keputusan yang strategis itu,
Gimana Ibu untuk memastikan hal tersebut ya? Saya tidak langsung menerima data dari satu sumber. Jadi saya itu membandingkan data bulanan dan mingguan untuk memastikan pola trennya benar. Jadi jika data Nielsen ini menunjukkan penurunan, saya cek data internal apakah menunjukkan hal yang sama. Lalu saya konfirmasi dengan tim toko apakah memang ada perubahan di lapangan. Dengan cara ini saya yakin bahwa keputusan yang saya buat benar-benar berdasarkan informasi yang akurat. Bisa diberikan contoh ya bagaimana insight dari data yang mungkin Ibu temukan untuk mengubah arah keputusan brand atau campaign? Pernah suatu waktu saya melihat tren peningkatan minat masyarakat terhadap makanan sehat. Mungkin hal ini terlihat dari kenaikan share kategori pada laporan Nielsen itu. Jadi dari insight tersebut saya mengubah strategi komunikasi brand dengan menonjolkan manfaat nutrisi dan kualitas bahan baku. Jadi perubahan tersebut itu membuat kampanye lebih relevan dan diterima oleh konsumen. Nah dari sini boleh ceritakan nggak sih contoh nyata inisiatif kreatif yang mungkin Ibu pimpin di kategori makanan Unilever, misalnya inovasi campaign atau produk relaunch atau kolaborasi baru untuk suatu brand yang baru? Jadi saya pernah memimpin inisiatif campaign, itu kolaborasi antara brand makanan dan brand minuman. Jadi ide ini muncul karena saya ingin membuat kampanye yang lebih efisiensi dengan menjangkau audiens. Jadi yang sama. Jadi dengan kolaborasi tersebut ini kami berbagai biaya promosi tetapi mendapatkan hasil yang lebih besar karena dua brand ini saling memperkuat. Nah dari situ bagaimana ya Ibu bisa menantang cara lama tim dalam melihat suatu pasar atau audiens? Awalnya selalu fokus ke campaign TV. Jadi yang TV yang mahal itu. Jadi saya mencoba menantang pola pikir lagi tersebut dengan menunjukkan data digital yang sedang berkembang pesat. Jadi terutama di kalangan anak muda sekarang ya. Saya mengusulkan agar brand fokus pada konten digital interaktif. Jadi setelah dicoba konten digital kami justru mendapatkan engagement yang jauh lebih tinggi. Nah dari ide kreatif Ibu tadi apakah berdampak pada suatu pertumbuhan brand atau engagement dari konsumen sendiri, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Ibu? Salah satu ide saya adalah membuat video resep sederhana yang menggunakan produk brand. Mungkin konten ini mudah dipraktikkan konsumen dan sangat cocok untuk media sosial. Jadi konten ini akhirnya viral. Brand kami lebih dikenal dan akhirnya berpengaruh positif terhadap penjualan online. Nah bisa diceritakan nggak bagaimana Ibu itu menyusun suatu brand plan tahunan untuk salah satu produk makanan di Unilever sendiri? Dalam menyusun brand plan tahunan, mungkin saya mulai dengan menganalisis performa tahun sebelumnya. Saya melihat apa yang berhasil, apa yang kurang efektif, dan faktor apa yang mempengaruhi hasil tersebut. Jadi setelah itu saya menentukan tujuan ingin dicapai dan membaginya menjadi rencana jangka panjang. Jadi menengah dan panjang. Jadi saya menyusun strategi komunikasi, inovasi produk hingga kegiatan promosi sepanjang tahun. Nah, ketika menghadapi suatu keterbatasan waktu atau sumber daya, gimana Ibu bisa menentukan prioritas aktivitas dari suatu marketing? Saat waktu atau research terbatas, saya melihat aktivitas mana yang benar-benar memberi dampak besar. Mungkin aktivitas yang ROI-nya tinggi menjadi prioritas utama, sedangkan aktivitas kecil atau pendukung saya sesuaikan. Jadi diperkecil atau disesuaikan waktunya agar tidak membebani tim. Nah, gimana Ibu bisa memastikan bahwa seluruh kegiatan brand itu berjalan sesuai jadwal dan sesuai dengan hasil yang diharapkan? Saya menggunakan timeline detail berisi jadwal peluncuran, mungkin pembagian peran tim, serta deadline eksekusi. Jadi saya mengadakan meeting mingguan untuk mengecek progresnya. Dengan cara ini semua pihak tahu apa yang harus dikerjakan dan proyek berjalan sesuai jadwal. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman saat strategi global itu berubah dan harus menyesuaikan bagaimana implementasi lokalnya di kategori makanan sendiri? Ketika global mengubah position brand ini, saya menyesuaikan pesan dan eksekusi agar tetap relevan di Indonesia. Jadi misalnya
Saya menambahkan contoh penggunaan produk yang lebih cocok dengan kebiasaan konsumen lokal. Dengan cara ini, strategi global tetap terimplementasi tetapi tetap pas dengan budaya Indonesia. Pernahkah Ibu menghadapi perubahan mendadak ya, misalnya dari shifting budget, kemudian pergantian vendor, atau perubahan target sendiri? Nah, bagaimana ketika Ibu menghadapi hal tersebut dan penanganannya itu gimana? Saat anggaran tiba-tiba berubah, saya segera meninjau kembali aktivitas tahun itu. Jadi saya memilih aktivitas yang tetap memberi dampak meski dengan anggaran yang lebih kecil. Mungkin saya juga berkoordinasi dengan vendor untuk mencari paket yang lebih efisiensi agar rencana utama tetap berjalan. Kalau boleh tahu, apa langkah untuk menjaga motivasi tim di tengah situasi yang tidak pasti atau ketika dalam situasi yang menantang? Ketika perubahan terjadi sangat cepat, mungkin saya berusaha tetap tenang dan memberi arahan yang jelas kepada tim. Jadi saya jelaskan prioritas yang harus dipertahankan agar tim tidak bingung dan tetap fokus pada target utama. Bisa diceritakan nggak situasi ketika Ibu menghadapi suatu tekanannya tinggi ya menjelang peluncuran salah satu produk baru di Unilever sendiri? Jadi saat peluncuran produk besar, tempo kerja biasanya cepat dan targetnya tinggi. Jadi saya mengatasi tekanan dengan membuat daftar prioritas harian dan mengerjakan tugas yang paling mendesak dulu. Jadi saya juga memastikan komunikasi dengan tim berjalan lancar agar tidak miskomunikasi. Bagaimana Ibu bisa menjaga ketenangan dan fokus pada target saat target itu tidak tercapai? Ketika target tidak tercapai, saya memilih untuk langsung menganalisis penyebabnya daripada menyalahkan siapapun. Saya melihat bagian mana yang bisa diperbaiki dan mengajak tim berdiskusi mencari langkah yang tepat. Apa langkah yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa tim itu tetap produktif saat beban kerja itu meningkat? Saya membagi pekerjaan secara lebih merata dan menyesuaikan tugas berdasarkan kapasitas tim. Jadi dengan cara itu, beban tidak menumpuk hanya pada satu orang dan produktivitas ini tetap terjaga. Bisa diceritakan contoh bagaimana Ibu memastikan keakuratan data dalam suatu laporan brand performance? Ketika membuat laporan performa brand, saya selalu memastikan data yang saya gunakan ini sudah benar. Jadi saya mengecek ulang angka agar tidak ada kesalahan yang bisa membuat keputusan manajemen ini menjadi salah arah. Nah, di sini bagaimana Ibu tetap menjaga kualitas eksekusi dari campaign di berbagai channel yang ada? Saat mengawasi materi kampanye, saya memastikan semua elemen itu seperti logo, warna brand, dan pesan utama sesuai pedoman brand. Detail kecil seperti ini penting untuk konsistensi citra merek. Apa cara yang Ibu lakukan untuk mengelola suatu prioritas untuk memastikan tenggat waktu itu terpenuhi tanpa menurunkan suatu kualitas produk? Saya selalu menjaga agar kualitas hasil ini kerja stabil. Jadi walaupun deadline ketat, saya tetap berusaha memastikan pekerjaan selesai dengan standar yang baik dan tidak asal jadi. Nah, bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa mengambil suatu inovatif di luar tanggung jawab ya, utama untuk mendukung suatu pertumbuhan brand? Saya sering mengambil inisiatif untuk mencari peluang baru, misalnya membuat ide aktivasi tambahan ketika melihat kompetitor mulai agresif meskipun tidak diminta. Saya melakukan untuk memastikan brand ini tetap kompetitif. Nah, bagaimana Ibu itu bisa mempertahankan motivasi ketika menghadapi suatu penurunan performa dari suatu brand yang diciptakan dari tim Ibu? Saya tidak mudah menyerah. Saya melihat area yang masih punya potensi dan fokus di sana. Dengan cara ini, meskipun situasi sulit, tetap ada peluang yang bisa diambil. Mungkin langkah apa yang Ibu ambil untuk terus mengembangkan kemampuan strategi brand manager sendiri? Saya rutin mengikuti pelatihan internal mengenal data analistik, jadi digital marketing dan kategori insight untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai brand manager.
Bisa diceritakan pengalaman Ibu ketika mempresentasikan suatu strategi brand kepada manajemen senior? Saat mempresentasi strategi brand ke manajemen senior, saya membuat alur yang mudah diikuti. Jadi mulai dari masalah, analisis data, strategi, dan potensi hasil. Jadi dengan struktur ini, ide saya dapat diterima dengan lebih mudah. Untuk menyesuaikan gaya komunikasi ketika berbicara dengan tim lintas fungsi itu, mungkin bagaimana ya cara untuk menyesuaikan gaya komunikasi tersebut? Ketika berbicara dengan tim kreatif, saya menggunakan contoh visual. Jadi dengan tim finance, saya fokus pada angka. Dengan sales, saya bahasa dengan peluang di lapangan. Dengan menyesuaikan gaya komunikasi, pesan saya lebih mudah diterima. Pastinya Ibu tentu saja mengalami situasi sulit ya saat menyampaikan keputusan yang mungkin tidak sedikit populer. Nah, bagaimana Ibu untuk menangani hal tersebut? Pernah saya harus menyampaikan penyesuaian budget yang membuat beberapa aktivitas harus dikurangi. Jadi saya menjelaskan alasan bisnisnya secara jujur dan menjawab kekhawatiran tim agar mereka tetap semangat menjalani rencana baru. Nah, setelah itu bisa diberikan contoh nggak Ibu untuk laporan atau memo penting yang mungkin Ibu dan tim susun dan berdampak besar pada suatu keputusan bisnis yang dijalani? Saya selalu membuat laporan dalam format yang terstruktur. Jadi mulai dari tujuan, hasil, analisis hingga rekomendasi. Jadi dengan struktur seperti ini, laporan mudah dipahami meski oleh orang yang tidak mengikuti proses secara langsung. Bagaimana untuk memastikan pesan tertulis ya yang bisa dipahami secara efektif oleh suatu tim global? Saya melihat kalimat yang sederhana dan langsung. Jadi terutama saat berkomunikasi dengan tim global agar tidak terjadi salah pengertian. Selama menjabat sebagai brand manager food ini, pernahkah Ibu harus menyampaikan suatu umpan balik yang cukup sulit ya lewat suatu tulisan? Nah, bagaimana Ibu untuk menyusun hal tersebut? Saat harus memberi umpan balik, jadi lewat email, mungkin saya menuliskannya dengan sopan dan fokus pada perbaikan. Jadi bukan pada kesalahan pribadi. Jadi ini membuat hubungan kerja ini tetap positif. Mungkin ada pengalaman ya saat Ibu harus mendengarkan masukan yang cukup sulit dari rekan kerja atau dari atasan. Nah, bagaimana Ibu bisa melakukan hal tersebut? Mungkin saat rekan kerja memberi masukan atau kritik, jadi saya ini mendengarkan sampai mereka selesai berbicara. Jadi dengan begitu mereka itu merasa dihargai kalau mereka memberi masukan atau kritik. Kemudian bagaimana Ibu bisa menunjukkan ya bahwa kalau Ibu itu benar-benar memahami perspektif dari orang lain juga? Saya biasanya itu mengulang kembali inti dari apa yang mereka katakan untuk memastikan saya benar-benar ini memahami maksud yang mereka inginkan. Apa yang mungkin Ibu Tiara lakukan ketika menerima suatu masukan yang mungkin bertentangan dengan pandangan Ibu sendiri ya? Mungkin jika ada informasi yang kurang jelas atau berbeda dari pandangan saya menanyakan alasan dibaliknya agar tidak terjadi salah paham untuk kemudian. Nah, bisa diceritakan nggak bagaimana pengalaman saat Ibu bisa meyakinkan manajemen atau tim sales ya untuk mendukung inisiatif marketing tertentu? Saya pernah meyakinkan tim sales tentang pentingnya melakukan aktivasi di channel modern tren dengan menunjukkan data potensi pertumbuhan yang jelas. Bagaimana Ibu bisa menyesuaikan cara komunikasi Ibu dengan stakeholder yang awalnya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara? Jika berbicara dengan sales, saya fokus pada peluang penjualannya. Jadi jika berbicara dengan marketing, saya insting dan ide kreatif. Jadi dengan menyesuaikan pendekatan aja, pesan saya lebih mudah diterima. Apa hasil akhirnya dari pendekatan persuasif yang sudah Ibu lakukan? Setelah diskusi yang baik, stakeholder itu akhirnya menyetujui usulan saya karena mereka ini merasa argumen saya itu kuat dan didukung oleh data-data.
yang ada. Bagaimana Ibu Tiara menyesuaikan pendekatan saat bekerja dengan orang yang memiliki gaya kerja atau kepribadian yang berbeda dengan kepribadian yang Ibu Tiara miliki? Saya pernah bekerja dengan rekan yang gayanya komunikasinya berbeda. Jadi saya ini menyesuaikan cara saya berbicara agar ia tuh lebih nyaman dan kerjasama menjadi lancar. Nah, bagaimana Ibu Tiara untuk menangani suatu konflik ya interpersonal dalam suatu tim tanpa merusak hubungan kerja sendiri? Dan pendapat, mungkin saya tetap menjaga sikap profesional dan berusaha menyelesaikannya, jadi tanpa memperburuk hubungan kerja. Ceritakan bagaimana Ibu bisa menjaga hubungan baik dengan stakeholder lintas fungsi agar kerjasama itu bisa berjalan secara lancar dan baik juga. Saya membangun hubungan baik dengan berbagai tim internal sehingga pekerjaan lintas departemen ini lebih mudah dan cepat terselesaikan. Bisa diceritakan bagaimana ketika Ibu memimpin tim dalam peluncuran suatu produk besar di Unilever sendiri? Saat peluncuran produk besar, saya memimpin koordinasi. Jadi dengan berbagai departemen, saya memastikan semua orang memahami peran masing-masing dan merasa termotivasi untuk mencapai targetnya. Nah, gimana Ibu bisa menyesuaikan ya gaya kepemimpinan yang Ibu miliki dengan anggota tim yang mungkin memiliki karakter yang berbeda-beda? Ada anggota tim yang suka bekerja mandiri, ada juga yang butuh arahan lebih detail. Jadi saya ini menyesuaikan gaya saya agar mereka itu bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Bagaimana Ibu bisa memberikan suatu umpan balik agar tim termotivasi untuk meningkatkan kinerja dari para tim sendiri? Saya memberi feedback secara positif dan fokus pada apa yang bisa ditingkatkan. Jadi sehingga anggota tim ini merasa dihargai dan terdorong untuk selalu berkembang untuk selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman bekerja dengan tim lintas departemen dalam suatu peluncuran produk baru ya di kategori makanan Unilever sendiri. Nah, bagaimana Ibu bisa menjaga strategi agar proyek berjalan dengan lancar? Saya selalu terlibat aktif dalam proyek lintas departemen seperti produk launching. Saya mendukung tim lain dan memastikan komunikasi ini tetap terbuka satu sama lain. Nah, Ibu memastikan untuk mengomunikasikan keputusan atau perubahan strategi kepada tim agar semua pihak itu bisa memahami arah yang sama atau yang sejalan dengan Ibu mau. Saat terjadi perubahan strategi, saya ini langsung menginformasikan ke semua anggota tim supaya tidak ada misunderstanding. Saat anggota tim itu memiliki beban kerja yang tidak seimbang, apa yang mungkin Ibu lakukan untuk menjaga keseimbangan dan juga semangat tim sendiri? Jika ada anggota tim yang kewalahan, saya bantu mengalihkan tugas atau mengatur ulang prioritas supaya beban kerja itu lebih merata kepada semua tim. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk membangun kerja sama yang kuat antara tim brand dan juga tim distribusi di lapangan? Saya ini selalu menyebutkan pencapaian tim di setiap update meeting. Jadi agar semua merasa dihargai dan termotivasi saat bekerja. Nah, bisa diceritakan ya gimana situasi nyata ya di mana Ibu bisa menghadapi konflik dengan tim penjualan atau pihak eksternal terkait penetapan harga atau distribusi produk dan bagaimana untuk menyelesaikannya? Pernah terjadi perbedaan pandangan antara tim satu dan tim lain seperti tim sales dan tim marketing. Jadi mengenai penempatan promo. Jadi saya mendengarkan alasan kedua belah pihak tersebut dan menemukan bahwa masalahnya itu bukan pada idenya, tetapi pada keterbatasan ruang display di toko itu tersebut. Saat terdapat suatu perbedaan pendapat ya antara tim lokal dan juga global terkait strategi brand. Nah, di sini bagaimana Ibu bisa memastikan keputusan tetap seimbang dan bisa diterima oleh semua pihak?
saya mendengarkan penjelasan keduanya, jadi tanpa melihat satu sama lain. Jadi dengan begitu saya bisa melihat gambaran penuh sebelum memberi solusi kepada mereka. Nah, pernahkah Ibu bisa menjadi suatu mediator antara dua rekan kerja yang mungkin berselisih ya dalam tim sendiri? Nah, mungkin gimana sih hasil akhir jika hal tersebut pernah terjadi di tim Ibu? Jadi saya menawarkan solusi kompromi dengan membagi display seperti sesuai prioritas kategori dan hasil analisis data. Jadi keduanya ini bisa menerima solusi tersebut. Mungkin pertanyaan terakhir, apa pelajaran yang bisa Ibu ambil ya dari pengalaman untuk menyelesaikan konflik yang pernah menegangkan ya di lingkungan kerja di tim Ibu sendiri? Jadi setelah konflik selesai, jadi saya tetap menjaga komunikasi yang baik dan meningkatkan tim bahwa tujuan kita ini sama, mencapai target bersama, bukan. Baik, terima kasih Ibu Tiara sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi wawancara pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara kali ini untuk saya.